Kita punya mimpi yang sama kan? Kita bakal gelar pameran. Sebelum aku pergi, Nggak ada yang harus mati. Kamu juga. Kita semua nggak mau mati. Kita harus hidup. karena dengan itu yang aku bisa merentangkan sayang rinduku setelah kau tinggalkan hatiku. Video coy. The power of woman. Ada Mas Rehan sih. Cuma Ada dengan Mas Arul. itu Ada Mas Rizka. yang Iya. bisa Ada teman-teman. Semangat ya. tetapi Endorse buat Tiga Spirit. Mas Fikri siap aja. Ini dia orangnya selalu happy ya. Style dia itu ala ingat banget. Masih Rizky Biliar ini Rizky Biliar. Nah ini Rizky apa nih? Rizky Risingen. Nah jadi ini dia situasi di kamar tempat kita istirahat kali ini, dan kebetulan kamar ini juga yang dijadikan setting artistik beserta dengan syuting kita hari ini. Ya, kita lihat di sini ada teman-teman kita yang lagi pada asik, dan juga ada ini dia pembina kita, pembina Bonti Cinema. Halo Pak. Apa kabar? Di sini saya sebagai produser jadi lagi ngitung estimasi pengeluaran budget buat tim FLS 2N Pixi ya. Nama timnya apa, Pak? Apanya? Nama timnya. Nama timnya tim Hore aja deh. Biar lancar ya, karena kita sudah terbiasa dengan 5S. Anda tahu 5S itu apa? Apa, Pak? Santuy. Yang terakhirnya adalah Sasa. Yang sudah mendarah daging dari turun-temurun gitu. Jadi awalnya memang semuanya bermula dari situasi pandemi ini ya, situasi pandemi ini. Saya sebagai produser coba untuk memberikan apa namanya ya, PR buat tim untuk membuat cerita yang jangan terlalu ngawang-ngawang, jangan terlalu berimajinasi terlalu tinggi, tapi sekitar yang ada di kita. Dan ternyata memang mereka menemukan satu keluarga yang terkena COVID, kemudian dapat stigma negatif dari masyarakat setempat. Mereka bukannya, kan negara kita kan katanya negara yang paling ramah ya, murah senyum, saling tolong menolong. Ternyata ketika ada orang kena COVID, justru pada dijauhin, gitu loh, dijauhin. Pokoknya sesuatu seperti apa ya, najis gitu. Yang harusnya kita bantu ya. Harusnya kita bantu gitu. Cuma akhirnya kita coba oke, itu keren kata saya, itu keren ketika anak dapat ide seperti itu. Tapi dikemas, kebetulan temanya yang diajukan oleh lomba ini adalah seni pulihkan negeri gitu. Seni pulihkan negeri. Sehingga dari dasar tadi, basic story tadi, mereka mencoba mengemas dengan cerita
tentang seorang pelajar Ya. yang sudah punya rencana ingin menggelar pameran lukisan dengan OSIS-nya, dengan OSIS Sekbid Kesenian mungkin ya, Iya. Sekbid Kesenian, tapi dia tidak bisa melaksanakan kegiatan itu karena dia harus karantina mandiri. Karantina. Dikarenakan terkena COVID Kena ya. COVID. Nah, akhirnya ketika dia di karantina mandiri, dia justru malah depresi. Karena satu, depresinya kenapa? Karena pamerannya gagal, kemudian stigma negatif dari masyarakat, plus keluarganya juga seolah-olah menyalahkan dirinya sampai bisa kena COVID dan lain sebagainya. Dia dapat satu tekanan yang membuat dia depresi. Itu bahkan tingkat depresinya sudah sampai titik terendah. Terendah. Ya. Terendah. Kemudian nanti pesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita harus tetap jaga kewarasan untuk bisa segera pulih itu, untuk bisa segera sehat itu, kita harus selalu menjaga kewarasan. Waras dalam arti kata sehat, sehat dalam secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua adalah waras dalam berpikir. Waras dalam berpikir. Maksudnya itu gimana nih? Artinya kita tidak mendoktrin diri kita, otak kita dengan hal-hal yang negatif. Jadi isi otak kita dengan hal yang positif. Selagi kita memasukkan hal-hal yang positif ke dalam diri kita, dalam otak kita, maka yang frekuensi atau gelombang berikutnya juga akan menjadi positif juga gitu loh. Ya. Karena kan kita berbicara masalah sugesti. Sugesti itu sangat berpengaruh. Kalau kita sugestinya aduh sakit, ya udah sakit terus-terusan gitu loh. Iya, kita harus optimis sehat berarti ya. Nah, kalau kita coba saya sehat, saya harus sehat. Nah, cara untuk supaya sehat itu adalah salah satunya kalau saya sebut sebagai upaya menjaga kewarasan. Upaya menjaga kewarasan itu dengan berkarya. Dengan melukis adalah sesuatu upaya untuk menjaga kewarasan. Dengan ngobrol seperti ini juga upaya menjaga kewarasan. Bayangin aja loh, sendirian di ruangan tertutup, karantina mandiri atau mungkin di karantina rumah sakit, gak ada teman ngobrol sedikit pun, stres nggak? Stres pasti. Nah, itu salah satu obat stres yang paling ampuh adalah ngobrol. Karena orang stres itu butuh teman bicara gitu. Bener sih, ya, emang ya. Gitu. Nah, jadi waras ya, targetnya adalah waras untuk bisa, targetnya pulih ya. Untuk pulih itu harus waras dulu. Nah, untuk waras itu harus didasari dengan pertama sabar. Sabar menjalani masa pandemi yang selama ini hampir 2 tahunan ya. Mudah-mudahan enggak sih? Iya. Mudah-mudahan sampai 2 tahun. Juli itu harus sudah bisa efektif lagi ya. Efektif. Yang pertama adalah sabar. Kemudian yang kedua sadar. Sabar, sadar, dan waras. Itu 3 kunci utama untuk memulihkan negeri ini dengan cara melalui seni. Gitu. Wow. Kalau boleh tahu, genrenya itu apa sih film ini tuh? Genrenya mungkin lebih ke drama ya. Drama? Lebih ke drama. Iya. Ya, jadi kita coba untuk sebetulnya kita ingin berbicara lebih luas tentang Indonesia. Ya. Tapi kita coba kerucutkan Indonesia ini menjadi sebuah kamar. Sebuah kamar yang remang, sebuah kamar yang suram dengan orang-orang yang depresi. Ya, kita simbolkan bahwa itu adalah Indonesia yang sedang terkurung oleh masa pandemi ini. Gitu. Karena syuting kita tuh hanya 50% satu lokasi. Satu lokasi. Dan itu emang sesuai konsepnya ya. Ya. Konsepnya seperti itu. Emang ya, film itu kayak ibaratkannya tuh kayak makanan. Semua orang itu gak bakal suka, kayak contohnya rendang. Rendang itu kan makanan yang paling enak dan ciri khas Indonesia juga ya, kalau gak salah. Dan ada beberapa orang juga yang gak suka rendang gitu. Dan menurut saya film itu kayak ibaratkannya itu makanan gitu. Yang memiliki cita rasa kayak gitu sih. Unik pokoknya. Yang bisa dirasakan juga. Ya, minimal kita meramu ramuan rempah-rempahnya di film ini menjadi sesuatu rasa yang enak untuk dinikmati gitu. Tapi itu juga ya itu tidak semua orang bisa menikmati gitu. Artinya kalau film kita tidak ditonton oleh orang lain, berarti market kita bukan di orang itu. Begitu juga ketika kita tidak dimenang di festival A misalkan, berarti market kita bukan di sana juri itu. Iya, bener sih. Soalnya kan setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing.
Jadi kita nggak bisa menilai. Misalnya kita kuatnya di sinematografi, sedangkan jurinya di Pesan, cerita, misalkan iya, dari cerita. otomatis kayak nilainya juga bakal beda ya. Mm-mm. Jadi itu balik lagi ke sudut pandang masing-masing. Iya betul. Untuk jumlah krunya itu ada berapa orang ya? Ya, pengennya sih kita bikin tim gemuk ya. Pengen kita bikin tim gemuk, artinya job desk-nya sudah masing-masing. Tapi karena memang kita terkendala oleh budget, jadi kita bisa kita mengambil keputusan untuk membuat mini tim. Ini Tim kurus lah, tim kurus. Jadi terdiri dari 7 orang. ya. 7 orang, beberapa orang merangkap job. Ya. Seperti misalkan dia pegang gaffer, dia juga seorang line producer gitu. Dia artistik dan juga pegang editing gitu. Jadi double job lah, ada double job kayak gitu. Jadi kayak multi talent ya. Harus multitalent. Multitasking. Iya, multitasking. Hebat sih. Walaupun tim cuma beberapa orang, tapi tidak menurunkan kualitas ya. Mudah-mudahan seperti itu, Iya mudah-mudahan. sih. Harus tetap optimis di masa pandemi ini. Kesulitan dalam membuat film ini apa Pak? Kalau boleh tahu. Selain masalah budget ya, masalah budget, juga kendala tentang lokasi syuting ya. Beberapa tempat kan ditutup, ya, beberapa lokasi yang kita kayaknya enak nih syuting di sini, tapi ternyata tidak diberi izin untuk syuting di situ. Kemudian karena kan kita kru berjauhan ya, Iya. jaraknya dari satu kru ke satu kru yang lain bisa sampai 18-20 kilo gitu, sehingga untuk berkumpul itu agak susah. Karena terkendala jarak. Beda ketika misalkan mereka berada di sekolah, mereka berkumpul di satu titik di sekolah. Nah, ketika sekolah tidak melaksanakan tatap muka, dia berbencar di tempatnya masing-masing. Gitu. Untuk ngegabunginnya agak susah. Butuh ini ya. Butuh usaha yang keras gitu loh. Aduh. Ya. Pas di syutingan itu kan otomatis kayak ada berkumpul ya. Ada gak sih stigma negatif dari masyarakat? Kok itu syuting kok berkumpul gitu? Gitu. Ada gak sih? Untuk sementara ini saya sih belum menemukan hal tersebut ya, belum menemukan hal tersebut. Artinya selagi kita masih dianggapnya sehat-sehat, ya mereka welcome aja, masyarakat welcome aja. Cuma ada beberapa yang selalu mengingatkan, misalkan jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Ya semoga lancar ke depannya. Kita juga minta dukungannya, minta doa dan restunya juga ke semua teman-teman Bondi Sinema dan seluruh elemen masyarakat tentunya ya, buat keberlangsungan kita ke depannya. Mudah-mudahan lancar jaya, sukses selalu. Ya itu.